Fiha
kita bisa mencermati untuk kita pegang dalam hidup kita, lalu kita amalkan. Oleh saudara ini diminta untuk mengisi tausiah tahun baru. Bisa dipahami? Kita mengaji. Ustazah, auratnya Ustazah ini. Sini Ustazah. Ya, alhamdulillah. Jadi ada layarnya. Tapi hati-hati. Oke, kakaknya mulai lagi. Oke, lewat. Ya. Di sebelah sini Pak, biar yang putri bisa lihat. Dekat Ustaz. Ya, sambil kita menunggu kabel, yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, summa hamdan lillah wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, syahadatan an la ilaha illallah wa syahadatan anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma fahatiri ridwani alaih wa amiddana bi asraril lati awda'taha ladai. Amma ba'du. Laqad qala ta'ala fil Qur'an, tapi hati memberikan dengan rasa hormat yang sejati. Semoga para ustazah diberikan karunia oleh Allah zahiran wa batinan, diberikan kemuliaan oleh Allah zahiran wa batinan. Semoga diberikan kesehatan dan perlindungan zahiran wa batinan. Ustaz yang insya Allah segera hadir, yang dilindungi oleh Allah dan kami takzimi pula, serta seluruh ananda santri Pondok Pesantren Bali Bina Insani Yayasan La Raiba Bali Bina Insani yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa detik ini adalah sebuah karunia Allah Sang Rabbul Izzati yang telah memberikan karunia sejati tanpa kita mampu mengukurnya, dan tidak mampu kita sungguh sejatinya untuk menghitung berapa banyak karunia yang Allah telah berikan kepada kita yang lemah diri ini. Duhai para santri, maka daripada itu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa membangkitkan rasa syukur kepada Allah Sang Rabbun Syakur yang telah memberikan kepada kita karunia yang tak mampu kita ukur, sehingga dengan rasa syukur yang kita lakukan secara terukur sistematis di dalam perilaku kehidupan kita, maka kita akan dapat menikmati karunia-Nya yang lebih baik lagi, yang tak terkira, yang tak terhingga, dan tak pernah kita mampu menghitung daripada yang akan datang. Yang lalu tak mampu, yang sedang tak mampu, yang akan datang tak mampu pula kita akan menghitung karunia Allah. Subhanallah. Bagaimana kita menghitung karunia Allah dengan mata kita, sementara saudara kita yang banyak tiba-tiba buta, yang kemudian sakit mata dan tidak bisa terobati walaupun sudah masuk ke dalam rumah sakit mata.
sehingga operasi dilakukan tapi sia-sia. Duit begitu banyak keluar tapi tak mampu mengembalikan yang namanya pandangan mata. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih mampu melihat, masih mampu melihat, masih mampu menyeledet. Do you know what does it mean nyeledet? No. Nyeledet is like this. We can see everything. Kita dapat melihat segala sesuatunya. Dan itu karunia Allah yang tak mampu kita hitung. Bagaimana kita menghitung karunia Allah dalam setiap second bahwa kita masih mampu menerima cahaya Allah dan mampu melihat dan membedakan antara merah, putih, hitam, hijau, kuning. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah atas karunia pandangan mata, telinga? Sampai detik ini kita duduk di rumah Allah ini, Allah berikan karunia kenikmatan dengan telinga yang namanya pendengaran. Tapi begitu banyak telinga yang tak berfungsi, sehingga harus datang ke dokter THT untuk periksa diri, namun tak kunjung tiba yang namanya kesehatan telinga, sehingga akhirnya tak mampu mendengar suara apapun juga. Na'udzubillah min. Masya Allah. Akan tetapi itu belum yang namanya karunia sejati. Karena yang namanya karunia sejati itu daripada pandangan mata adalah pandangan mata batin. Yang namanya karunia pendengaran telinga belumlah menjadi pandangan daripada karunia yang sejati. Akan tetapi pendengaran batin yang lebih luar biasa daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Mata ini cinta ketika melihat Al-Quran, ketika mata kita melihat Al-Hadis, begitu kita cinta untuk membacanya. Begitu kita melihat kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama al-qudama, maka mata ini kita cinta untuk memutola'ahkannya, untuk mengkajinya, untuk memahaminya. Subhanallah. Karena pandangan batin itulah yang akan membawa kita kepada pandangan yang nyata, kebenaran-kebenaran Allah. Pendengaran kita bukan yang sejati sebenarnya apabila belum tergetar pendengaran batin kita ketika mendengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi latihan nih tanggung, lagi ngetik nih tanggung, selesai dikit aja lagi, begitu kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah sudah kuat aja, entar dulu ditanggung dikit lagi, itu komat, iya dikit lagi. Nah, pendengaran batin kita belum terasah rupanya, sehingga belum mampu mendengar panggilan ilahi dari suara muadzin yang sejati yang akan menggetarkan daripada nurani yang membawa kita ke hadirat ilahi Rabbi Subhanallah. Maka daripada mata dan telinga ini mari kita bersyukur agar kita semakin dibuka mata hati kita agar bisa melihat dengan hati, dan kita bersyukur agar Allah berkenan membuat telinga pendengaran batin kita mendengarkan suara-suara ilahi yang sejati. Maka mari kita bersama untuk bersyukur, latihan di dalam hati. Terima kasih ya Allah, Engkau masih menghidupkan aku, Engkau masih menyehatkan aku, walaupun tak punya duit tak apalah, karena Engkau masih membuatku mampu melihat, Engkau masih mampu memberikan aku kemampuan mendengar, Engkau masih memberikan aku kemampuan untuk bicara, Engkau masih memberikan kemampuan tubuhku bergerak di hadapanmu ya Allah. Bahkan Engkau menggerakkan tubuhku untuk sujud kepadamu ya Allah. Dan detik ini Engkau memberikan aku izin untuk duduk bersilaturahmi, bertawajuh untuk mendengarkan tausiah kepadamu ya Allah. Sungguh aku tak mampu bersyukur kecuali Engkau yang memberikan karunia itu kepada aku ya Allah. Itu yang harus kita suarakan dari dalam hati. Kemudian kita berpikir nih, benar apa enggak, itu kan tadi perasaan doang. Kita pikirkan, benarkah Allah yang memberikan mata?
Dijawab. Benarkah Allah yang membuat kita punya telinga? Benarkah punya banyak saudara kita yang terlahir tanpa telinga? Subhanallah. Berarti Allah yang punya daya membuat kita mendengar. Berarti Allah yang punya daya membuat kita mampu melihat. Masihkah kita ingkar syukur? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau tuntut untuk didustakan kepada Allah? Bahkan ketika karunia begitu dekat kepada tubuh kita, kita masih belum mampu untuk bersyukur. Belum lagi kita bicara tentang mulut kita. Kita dikarunia gigi, kita dikarunia lidah, kita dikarunia daripada langit-langit. Kita dikaruniakan akan yang namanya enzim di dalam mulut kita. Semuanya diberikan fungsi oleh Allah. Tak mampu kita menghitung enzim, tak mampu kita menghitung bagaimana caranya Allah menumbuhkan gigi kita. Bahkan kita hanya bekerja untuk merusak gigi-gigi kita. Makan permen sembarang, alhamdulillah. Sakit gigi, alhamdulillah. Salahnya siapa? Alhamdulillah. Ya salam ya Rasulullah. Pernahkah kita mendapatkan kita sakit karena Allah yang marah kepada kita? Tidak pernah. Apalagi kepada santri, tidak akan pernah Allah marah. Tetapi kita yang membuat diri kita menjadi sakit. Sudah tahu hawanya panas, tiba-tiba hawanya dingin, kita minum es, alhamdulillah. Akibatnya betul. Yang salah Allah apa kita? La ilaha illallah. Ananda sekalian yang dicintai Allah, ustazah yang diberkahi oleh Allah. Maka detik ini kita sudah berganti hari dalam hitungan tahun Hijriyah. Kenapa kita nggak ikut aja kalender yang namanya yang default? Ya Allah, kenapa nangis? Ngagetin. Alhamdulillah diberikan kaget untuk mencerna situasi. Ananda sekalian, apa sih yang terkandung maksud dari kata Muharram? Ada yang sudah tahu? Alhamdulillah. Lupa dia berdoa. Kalau bersin segera alhamdulillah. Suarakan kata hamdan lillahnya, agar saudara yang lain mendengar kita bersin bangkis, lalu kita ucapkan alhamdulillah karena setan-setan dikeluarkan oleh Allah. Maka saudara kita mendoakan dengan kalimat yarhamukallah. Ketika mendengar suara doa daripada saudara kita, maka kita menjawab lagi dengan doa. Subhanallah, indahnya kita bersyukur kepada Allah. Doanya begitu banyak. Akan kapan kita akan menjadi susah? Tak akan pernah, karena Allah tidak akan menyusahkan kita. Tetapi kita yang selalu membuat diri kita menjadi susah. Betul? Benar? Benar apa betul? Iya, kira-kira tidak ada yang menjawab apa. Benar apa betul? Iya, alhamdulillah. Muharram ini dari kata dasarnya adalah haram, tidak boleh. Betul? Ketika mendapatkan awalan min Muharram, maka dia menjadi objek. Hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Maka ada kisah, ada alkisah, sejarah yang terjadi di balik kata Muharram tahun Hijri. Betul. Siapa yang belum kenal dengan sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Al-Faruq? Umar doang ente. Itu sahabat Nabi kan, ente nyebut nama Umar doang. Masya Allah. Ditambahin belakangnya radhiyallahu.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Beliau adalah khalifah yang keberapa daripada Khulafaur Rasyidin? Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Dzul Jalal wa Dzun Nurain. Kenapa khalifah? Kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar? Ya, yang sebelah kiri. Karena belum punya hitungan waktu. Dalam hitungan waktu pada saat tidak sepakat untuk mengikuti kalender Masihiyah, benci ketauhidan, yang membenci keagamaan. Sampai detik ini telah terjadi begitu banyak penistaan yang dilakukan oleh keturunan Yahudi, sehingga para sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an al-Faruq, mereka menyampaikan usul. Nur Abu Musa al-Asy'ari, seorang ulama. Kemudian Khalifah Umar merenung, memanggil para sahabatnya yang membantu dalam pengaturan daulah Islamiyah, memikirkan, kalau begitu kita sepakat bahwa kita harus menggunakan satu perhitungan tahun tersendiri yang berbeda dengan perhitungan kalender Masehi. Dan disepakati ketika beliau menyampaikan bahwa saya mengusulkan perhitungan waktunya dimulai sejak baginda Rasul melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga karena istilahnya hijrah, maka kemudian perhitungan tahun disebut dengan kalender Hijriyah. Bisa difahami? Kemudian pada saat itu Umar Utsman bin Affan Dzun Nurain menyampaikan kepada Khalifah, ya Khalifah, sejak dahulu dan Nabi kita juga memberikan penyampaian, pencerahan, pengingatan kepada kita bahwa satu bulan di antara bulan-bulan yang lain itu telah ditetapkan dan selalu diagungkan sebagai satu bulan yang disucikan, dimuliakan, yang namanya Muharram. Bahkan ketika 10 Muharram itu diawali ketika baginda Rasul bersabda yang namanya, wahai umatku, orang-orang Yahudi telah berpuasa pada hari ini, sesungguhnya kitalah yang lebih berhak atas puasa hari ini. Maka ditetapkan pada saat itu yang namanya Syam Sunnah Asyura. Asyura karena memang pada tanggal 10 Muharram. Kemudian di banyak hadis ditetapkan, disampaikan oleh Rasulullah bahwa yang lebih baik mari kita awali puasa dengan tambahan satu hari sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9. Beliau bersabda, wahai sahabatku, tahun yang akan datang kita akan berpuasa mulai Muharram. Ketika tahun 10, tanggal 10 itu kita awali dengan kelengkapan tanggal 9. Maka kita disunahkan sebenarnya untuk berpuasa bukan hanya tanggal 10, tetapi juga tanggal 9. Hanya saja tahun berikutnya Nabi telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mohon maaf Ustazah Yuli, di mana ini sampai jam berapa? Sampai subuh? Enggak sampai subuh. Baiklah, ini tayangan judulnya kajian Muharram. Sudah jelas yang kedua yang di warna kuning?